Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap kita selalu berdoa setiap memulai kegiatan-kegiatan kita, termasuk kegiatan belajar mengajar, agar dimudahkan untuk memahami pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Hari ini kita kembali belajar masih tema 3, yaitu subtema 3 yang merupakan subtema terakhir di tema 3. Adapun muatan pembelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia tentang wawancara dan IPA tentang keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Untuk mendapatkan informasi, kita dapat melakukan wawancara pada narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Biasanya yang menjadi narasumber adalah orang-orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber mengenai informasi suatu hal. Misalnya dokter, nelayan, petani, atau pedagang. Agar wawancara berlangsung dengan lancar dan hasilnya maksimal, maka kita perlu memperhatikan hal-hal penting, yaitu persiapan sebelum melakukan wawancara, kemudian ketika sedang melakukan wawancara, kemudian setelah melakukan wawancara. 3 poin penting ini sudah kita pelajari di subtema 1 sebelumnya. Memponila refresh kembali salah satu dari 3 poin penting wawancara, yaitu persiapan sebelum melakukan wawancara. Salah satu dari persiapan itu adalah menyusun pertanyaan untuk mengetahui informasi yang akan diperoleh. Pertanyaan yang kita susun dan buat merupakan pertanyaan yang berhubungan dengan informasi yang ingin kita peroleh dari narasumber. Jika kita ingin mengetahui cara merawat hewan peliharaan, pertanyaan kita harus berhubungan dengan cara merawat hewan. Contoh, menanyakan makanannya, kandangnya, dan lain sebagainya. Tanggapan dalam hal yang kita tanyakan bisa berupa pernyataan yang memuat kata depan. Perhatikan penggunaan kata depan sejak dan sampai. Kata depan sejak dalam kalimat contoh memiliki waktu permulaan atau waktu mulainya peternak membuat kompos dari kotoran ternak. Kata depan sampai digunakan untuk menandai makna batas akhir. Contoh 1 itu batas akhir berhubungan dengan proses. Contoh 2 berhubungan dengan tempat. Contoh 3 itu berhubungan dengan waktu. Dalam wawancara, kita juga bisa mencari informasi tentang merawat tanaman dan hewan. Salah satu cara menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan merawat tanaman dan hewan di sekitar kita dengan baik. Dari gambar ini kita bisa amati perbedaan tanaman yang dirawat dengan baik. Tanaman yang dirawat dengan baik, ciri-cirinya tanaman tersebut tumbuh dengan subur ya. Jika tanaman tidak terawat dengan baik, maka tanaman tersebut akan layu bahkan mati. Demikian juga dengan hewan. Perhatikan perbedaan hewan sapi pada gambar. Ini salah satu contoh hewan ya. Hewan yang tidak terawat akan kurus dan berpenyakit. Kita tidak bisa mengambil manfaat dari hewan tersebut. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Makanannya, kandangnya, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan bahas tentang lingkungan. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati, disebut lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita berada, dari lingkungan terkecil, yaitu kamar, hingga lingkungan di luar rumah. Kita menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus membuat lingkungan kita menjadi sehat untuk ditempati.
Kita amati contoh lingkungan yang tidak sehat dan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang tidak sehat terlihat dari sampah yang berserakan dan sedikitnya tumbuhan hijau yang tumbuh, dan lingkungan yang sehat selain bersih banyaknya tanaman-tanaman hijau. Sebagaimana kita ketahui, tanaman hijau bisa mensuplai oksigen untuk kita bernapas dan membuat udara jadi segar dan sejuk ya. Dan sudah pasti orang-orang yang tinggal di lingkungan sehat akan jadi sehat. Berikutnya, kerusakan lingkungan atau ketidakseimbangan lingkungan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Namun, sebagian besar kerusakan lingkungan adalah disebabkan oleh aktivitas manusia. Ini adalah contoh aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Gambar yang pertama itu penebangan hutan secara liar, yang kedua menangkap ikan dengan menggunakan bom. Kita sudah mempelajari sebelumnya akibat yang ditimbulkan oleh pembalakan liar dan penangkapan ikan dengan bom. Anak-anak diharapkan membaca buku tema 3, khususnya subtema 3 untuk informasi tambahan tentang materi kita hari ini. Memponila akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.